Pernah nggak sih kamu lihat lembaran musik terus mikir, ini simbol-simbol apaan sih? Nah, itu namanya notasi musik. Semacam kode rahasia yang bikin sebuah melodi bisa dimainin lagi sama persis, kapanpun, dimanapun. Hari ini, kita bakal bongkar kode itu bareng-bareng. Oke, jadi ini perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari yang paling dasar. Apa itu notasi musik? Terus kita kenalan sama dua jenis utamanya, notasi angka dan notasi balok. Setelah itu kita bahas soal ritme, dan terakhir kita bakal ngerti kenapa semua ini penting banget. Jadi, apa sih sebenarnya notasi musik itu? Sebelum kita ke definisinya, coba kita pikirin dulu deh masalah apa yang sebenarnya dia selesaikan. Pertanyaannya kedengeran simpel ya, tapi coba bayangin, gimana caranya kamu ngejelasin melodi yang rumit ke orang lain, cuma pakai kata-kata? Susah banget kan? Nah, disitulah notasi musik datang sebagai pahlawan, sebuah sistem buat nulis suara dengan presisi. Tulisan musik ini kita sebut partitur. Anggap aja ini kayak GPS lengkap buat para musisi. Di dalamnya ada semua info. Nada apa yang harus dimainin, seberapa cepat temponya, berapa lama ditahan, semuanya. Biar musiknya kedengeran persis seperti yang si pencipta mau. Atau analogi yang paling gampang, ya resep masakan. Resep ngasih tahu kita bahan-bahannya apa aja dan langkah-langkahnya gimana biar jadi kue yang enak. Partitur juga gitu. Ngasih tahu musisi semua bahan yang dibutuhin buat meracik sebuah lagu dengan benar. Oke, sekarang kita mulai dari yang paling gampang dulu, yaitu notasi angka. Ini titik awal yang pas banget buat siapapun yang baru mau kenalan sama dunia baca tulis musik. Kenapa ini gampang? Soalnya, ya ini cuma pakai angka. Sistem ini populer banget terutama buat paduan suara atau vokal. Karena ini cara paling cepat buat ngebayangin melodi tanpa harus pusing sama simbol-simbol yang ribet. Sistemnya super jelas. Angka 1 itu do, 2 itu re, dan seterusnya sampai 7 itu shi. Bener-bener intuitif dan gampang banget buat dihafal. Terus gimana cara bedain nada tinggi sama rendah? Gampang juga. Kalau ada titik di atas angka, artinya nada itu dimainin 1 oktav lebih tinggi. Kalau titiknya di bawah, berarti 1 oktav lebih rendah. Kalau nggak ada titiknya, ya berarti di oktav tengah yang normal. Nah, soal durasi, aturannya juga simpel. Titik yang ada setelah angka, itu artinya nadanya ditahan jadi 2 kali lebih lama. Ingat-ingat ya aturan titik yang ini, soalnya nanti kita bakal lihat fungsi titik yang sedikit beda di sistem notasi lainnya. Setelah nyaman dengan notasi angka yang simple, sekarang kita naik level nih. Kita masuk ke sistem yang lebih detail dan, ya bisa dibilang bahasa universalnya musik, notasi balok. Setiap not dalam notasi balok itu punya 3 bagian utama. Pertama, kepala, bentuknya bulat atau oval, posisinya di garis paranada, itu nentuin tinggi rendah nadanya. Terus ada tangkai, dan terakhir ada bendera. Nah, kombinasi tangkai dan bendera ini yang nentuin berapa lama nada itu dibunyiin. Nah, ini dia nih bagian yang penting banget. Ingat kan titik di notasi angka tadi yang bikin durasinya jadi 2 kali lipat? Oke, lupakan dulu. Di notasi balok, fungsi titik itu beda banget. Di sini, titik cuma nambahin setengah dari nilai nada aslinya. Ini detil kecil, tapi krusial. Biar gampang kita pakai contoh ya, ketukan itu kan detak jantungnya musik. Misalnya, sebuah not 1/4 itu normalnya nilainya 1 ketukan. Nah, kalau kita tambahin titik di sebelahnya, durasinya nambah setengah. Jadi totalnya 1,5 ketukan. Musik itu bukan cuma soal bunyi loh, tapi juga soal jedah atau hening di antara nada-nada. Justru jeda inilah yang ngasih musik itu napas, yang bikin musik punya ritme yang asik. Dan tentu aja ada simbolnya sendiri buat ini. Simbol buat jeda ini namanya tanda diam atau rest. Dan perannya itu sama pentingnya loh sama not-not yang berbunyi. Tanda diam inilah yang nentuin alur dan feel dari sebuah lagu. Coba bayangin lagu tanpa jeda sama sekali. Pasti kedengarannya aneh dan capek kan? Sama kayak not, tanda diam ini juga punya nilai atau durasi yang beda-beda. Ada yang nilainya 4 ketukan, ada yang cuma 1/4 ketukan. Posisi mereka di paranada, 5 garis horizontal yang jadi rumahnya notasi balok, juga penting buat ngebantu kita bedain mana tanda diam yang mana. Oke, kita udah ngelewatin dasar-dasarnya. Sekarang pertanyaan besarnya, kenapa sih kita repot-repot belajar ini semua? Kenapa ini begitu penting? Jawabannya, karena notasi musik itu adalah penemuan yang luar biasa. Ia mengubah musik dari sesuatu yang cuma bisa didengar sekali dan hilang menjadi sebuah dokumen abadi.
Berkat notasi, sebuah lagu dari ratusan tahun lalu bisa kita mainkan lagi dengan tepat hari ini. Keren banget kan? Dan coba lihat deh, cuma dalam beberapa menit aja, simbol-simbol yang tadinya mungkin kelihatan kayak kode rahasia, sekarang udah mulai ada artinya kan? Kamu sekarang udah pegang kunci dasar buat ngebuka dan memahami dunia musik tertulis. Nah, dengan ilmu baru ini, pintunya udah kebuka. Coba deh pikirin lagu favorit kamu. Mungkin sekarang waktunya buat iseng-iseng cari partiturnya di internet dan lihat, bisa nggak kamu baca melodinya? Perjalanan musik kamu baru aja dimulai.